Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini di Kota Malang kami kedatangan saudara baru yang akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Beliau namanya adalah Mbak Adena Putri. Adena Putri. Nah, selalu biasanya kami alhamdulillah sekarang ini hampir tiap hari kami ada saja yang masuk Islam, hampir tiap hari, kadang satu hari dua, kadang 3 orang. Sekarang memang sedang lagi berbondong-bondong orang masuk Islam atas hidayah yang Allah berikan. Dengan semakin banyaknya orang yang mengetahui tentang kebenaran Islam, maka semakin terbuka hidayah. Para hadirin, para penonton sekalian yang kami muliakan, seringkali kami juga dianggap settingan begitu kan. Nah, padahal surat-surat lengkap semuanya ada, termasuk kalau ada yang pendeta masuk Islam, misalnya ada sahabat kami kemarin yang masuk Islam pendeta, itu masih dianggap sebagai pendeta palsu, padahal ijazah semua lengkap, surat-surat lengkap. Bahkan komentar tentang pendeta palsu itu sampai sekarang. Nah, ini KTP-nya Mbak Adena Putri, tapi saya sensor ya. Agamanya Kristen. Kristen dari gereja mana Mbak? Dari Gereja Betani. Gereja Betani. Kemudian Mbak Adena ini satu keluarga, saya lihat di kakak ini semuanya saudara keluarga Kristen semua. Tidak ada satupun yang Islam. Dan saya mendapatkan informasi dari paman, yang telepon saya kan paman, minta tolong agar cucu atau keponakan, saya tidak tahu cucu atau keponakan ini yang benar. Jadi paman itu adiknya kakek saya dari mama. Oh, cucu berarti. Iya. Benar, beliau bilang tolong selamatkan cucu saya. Beliau telepon saya terus. Beliau tinggal di Bandung. Kemudian beliau cari saya, cari kami, dan telepon terhubung dengan kami, dan beliau menyampaikan amanah ini, tolong selamatkan cucu saya. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan Mbak Adena setelah beberapa hari yang lalu. Mungkin Mbak Adena sibuk ya. Nah, ini mama ini, saya mendapatkan informasi dari paman. Mama ini tidak merestui kalau Mbak Adena masuk Islam. Iya, betul. Gimana ceritanya itu? Jadi sebenarnya dari dulu itu sudah ada niat masuk Islam. Waktu kakek sama nenek dari mama masih hidup, itu sering diajarin sholat, sering diajarin ngaji, itu seperti apa gitu. Kakek nenek di mana ini? Oh, kakek nenek dari mama sekarang udah nggak ada. Dulu di mana? Di Bogor Dulu juga? Di Bogor. Oh, tinggal serumah dulu? Enggak tinggal serumah, tapi sering liburan ke sana. Sering liburan ke sana, diajarin ngaji sama kakek, nenek. Terus kemudian yang adik itu akhirnya ikut sama kakek nenek, ikut masuk Islam. Adik yang mana ini? Adik kandung, namanya Joy Putri. Tapi belum diganti di kakak. Oh, ini sudah Islam ini? Sudah. Adik ini, Joy Putri ini? Iya. Masya Allah. Tinggal di mana sekarang? Tinggal di Bogor sama. Di Bogor. Iya. Nah, Joy Putri boleh masuk Islam nih? Masuk Islam kapan dia? Dulu tuh Joy ada backup-nya, intinya ada yang bantuin jadi kakak nenek itu. Oh. Iya. Sekarang Mbak Adena nggak punya backup-an istilahnya. Iya. Oke. Kemudian akhirnya waktu itu belum sempat memberanikan diri seperti adik, mungkin ya sudah ada keinginan tapi belum bisa memberanikan diri seperti adik gitu. Terus ditambah waktu adik masuk Islam dan mama tahu,
itu mama nangis karena mama kan nggak bisa membantah orang tua juga, mau nggak mau ya mama pasrah waktu adik dibawa oma sama kakek itu masuk Islam Langsung. gitu. Jadi aku yang nggak berani, terus masih ikut sedih juga ngeliat oh pertama kali ngeliat mama nangis kayak gini ya gitu, kasihan gitu. Terus waktu sudah lulus sekolah, di sekolah dulu juga sempat nyari kesempatan pakai kerudung. Oh kapan ya aku bisa kayak teman-teman, bebas berinteraksi, bebas berbusana muslim tanpa sembunyi-sembunyi dari mama gitu. Jadi istilahnya waktu dulu menjalani agama Kristen yang sebelumnya itu bukan dari niat sendiri, tapi dari niat orang tua, karena dari diri sendiri belum ada keberanian buat menyatakan sama orang tua gitu. Akhirnya kemarin lulus, tahun kemarin tahun 2021 saya ke Malang kerja Lulus di dari sini. SMK. SMK, iya, Kota Malang di kafe. Mm-mm. Akhirnya di situ mikir-mikir lagi, wah kapan aku bisa ngomong ke mama? Sekarang umurku sudah 20 tahun kemarin. Umurku sudah 20, sampai kapan aku mau tunda-tunda lagi? Akhirnya aku lihat temen-temen, kok enak ya, kayak aku merasakan adanya damai. Mm-mm. Aku merasakan adanya damai, aku merasakan adanya kebebasan. Mm-mm. Aku bergaul sama mereka, aku jadi tahu rasanya sabar itu gimana. Mm-mm. Akhirnya aku di situ memutuskan keputusan besar dalam hidup aku. Aku izin ke mama buat masuk Islam. Mm-mm. Tapi ternyata respon mama di situ nggak ngebolehin aku, marah, bener-bener marah. Sampai mama itu datang ke Malang tanpa aku tahu, tiba-tiba sudah di Malang. Terus minta bantuan sama keluarga yang di sini, keluarga dari papa di sini, adiknya papa, buat nyari tahu tentang aku. Jadi mama pikir itu aku dipengaruhi sama orang-orang di sekitar aku, terutama teman-teman yang suka bergaul sama aku. Terus mama tanya akhirnya ke SPV aku, SPV tempat kerja, supervisor tempat kerja. Dina itu gimana di sini, gimana kerjanya? Sekarang mama posisi di Bogor. Bogor. Hmm. Mama masih terus bertanya ya. Masih. Terus kemarin juga sempat pulang ke Bogor sebulan, bulan Agustus. Sebulan. Iya. Sampai akhirnya aku memutuskan buat balik lagi ke Malang karena aku ngerasa kayak di Bogor, oh aku nggak bisa gitu, aku mau minta tolong ke siapa gitu loh. Akhirnya aku ngomong ke anak angkatnya mama aku gitu. Iya, Mbak. Aku coba buat jujur. Boleh. Aku bilang karena memang beliau yang menurut aku deket sama mama, yang biasanya dengar keluh kesah mama juga dia. Aku di situ bilang kalau misalnya aku mau masuk Islam, Iya. dia bilang diambil waktu dulu, kita sama-sama berdoa dalam agama Kristen waktu itu ya. Kita sama-sama berdoa, ditunggu 1 bulan paling tidak. Kalau misalnya kamu dari situ belum dapat kayak pikiran terbuka, ya itu pilihan kamu kalau masuk Islam gitu loh. Tante juga nggak bisa maksa, karena kan aku manggilnya tante. Jadi mama punya anak angkat. Iya, Anak angkat ini, beliau ngambil anak angkat ini ketika anak angkat itu masih kecil. aku nggak tahu spesifik umurnya, tapi masih muda. Ketemunya waktu itu di dalam asrama Kristen gitu. Terus tapi di situ aku belum cerita ke mama karena aku sudah ada pengalaman sebelumnya cerita ke mama dan aku sudah tahu responnya mama bakal kayak gimana. Iya. Akhirnya aku coba omongin baik-baik, aku cari cara, aku ngomong ke tante soal hal itu, biar tante nanti yang ngomong ke mama. Terus aku keluar rumah, aku pindah lagi ke Malang, cari kerja lagi di sini. Terus sampai akhirnya aku benar-benar membulatkan tekad aku buat memberanikan diri, bilang ke adiknya mama, adik kandung mama. Tapi adik kandung mama bilang, katanya Aunty nggak bisa kalau misalnya bantuin ngomong langsung ke mama, karena kan takut memutuskan silaturahmi, takut nggak bisa damai gitu. Terus mama juga ternyata responnya dulu sempet tahu aku mau masuk Islam, waktu dulu bilang ke mama, itu sempat marah juga ke adiknya mah. Katanya kamu nggak usah ikut-ikut urusanku gitu, karena kan anakku gitu. Nah
Onti bilang Onti cuma bisa bantu alat-alat sholat aja, kayak mukena, sajadah. Kalau memang Dina benar-benar sudah masuk Islam nanti bisa dipaketkan gitu. Nah, di saat aku itu benar-benar bergumul kayak membulatkan tekad aku buat masuk Islam, ternyata benar-benar ada. Benar-benar ada bantuan, yaitu paman aku tadi itu. Yang di Bandung itu. Iya, beliau tiba-tiba WA aku. Padahal aku nggak cerita ke beliau. Enggak, sepertinya dari adik mama. Oh. Iya. Kalau nggak dari adiknya mama, dari adik kandungku. Lanjut. Nah, Dina atau dengar-dengar mau masuk Islam ya? Alhamdulillah, katanya kalau Dina sudah dapat hidayah. Terus atau mau bantu dengan cara menelponkan MCI di cabang Malang sana gitu. Akhirnya atau menghubungi Bapak dan sekarang bisa terlaksana. Ini Mama belum tahu ya? Belum tahu ya. Mbak Frida temannya? Teman. Sebenarnya enggak janjian. Iya. Cuma memang untuk beberapa minggu yang lalu Dena sempat bilang cerita bahwa aku tuh pengen masuk Islam, cuman ada kendala dari orang tua. Ya kita kan yang nggak tahu problem masalah di keluarga, sebagai temen kan ya biasanya cuma nyebut nggak apa-apa lah kamu mau ikut Islam, cuman kamu pikir dulu, soalnya dari keluargamu menentang kamu masuk Islam. Jadi kamu runtulan dulu, kamu pikir dulu. Terus tadi jam mau asar, jam 2-an, karena WA, Mbak di mana? Aku udah mantep mau masuk Islam, cuman mau nggak nganter aku jadi saksi. Ya saya agak terkejut. Terus saya tanya, Dina kamu udah yakin nah? Saya gitu, keluargamu gimana nih? Aku udah yakin Mbak, nggak apa-apa nek masalah keluarga ada pamanku gitu. Terus akhirnya tadi jam 3 jalan ke sini. Oke. Terima kasih Mbak Frida sudah mau menyempatkan untuk mendampingi, karena memang support dari sahabat terdekat itu sangat penting. Mbak Dena yang melatar belakangi masuk Islam itu apa sebenarnya? Yang diketahui motivasi alasan masuk Islam itu? Alasan masuk Islam itu aku bukan ngarah ke orang-orangnya, bukan mengarah ke lingkungan aku karena rata-rata Islam, bukan. Karena memang di situ aku sudah bisa membedakan ajaran agama aku dulu sama ajaran agama aku sekarang, terutama pas sudah besar gitu. Jadi itulah yang menjadi dorongan aku kenapa sekarang aku bisa masuk Islam gitu. Karena dari ajarannya, bukan dari orang-orangnya. Kalau kita melihat dari orang-orangnya kan kayak gak ada orang yang sempurna gitu. Tapi mereka juga ada sisi baiknya, mereka bisa mencontohkan yang baik, mereka juga mengajarkan yang baik. Ajaran apa kira-kira Mbak Dena yang Mbak Dena ketahui? Simpel saja, nggak apa-apa, yang membedakan antara Islam dan Kristen. Yang pertama yang aku pelajari dari Islam itu Yesus atau yang disebut Tuhan Yesus Kristus di agama Kristen itu adalah nabi di agama Islam, yaitu Nabi Isa. Beliau itu seperti dimandatkan buat menyebarkan, dan yang aku dengar dari ajaranku itu diajarin sama orang itu Nabi Isa dimandatkan buat menyebarkan Alkitab. Ternyata Alkitab itu juga salah satu turunan dari Alkitab-Alkitab yang lain seperti Al-Quran. Cuman aku nggak tahu lebih spesifiknya orang mana yang menyimpangkan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan ternyata mama aku juga masuk Kristen, dan anak aku kan masih kecil jadi ikut orang tua. Akhirnya sekarang bisa tahu ajarannya, maka dari situ aku tahu kebenaran, maka aku mau ikut kebenaran. Mbak Dena sudah siap bersyahadat? Sudah hafal bersyahadat? Itu dipandu? Itu dipandu. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Asyhadu an an
La ilaha La ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Ini saya ingin bertanya kepada Mbak Adina. Mulai hari ini, agama Mbak Adina apa? Islam. Alhamdulillah. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permintaan kita pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada sore hari ini kami telah mendapatkan saudara baru, yakni Mbak Adina Putri, yang sore hari ini dengan keikhlasan beliau rela masuk Islam, dan beliau terpanggil untuk yakin masuk Islam, untuk menerima pintu hidayah Engkau ya Allah. Ya Rabb, semoga Engkau jadikan Mbak Adina Putri ini sebagai muslimah yang istiqamah. Engkau kuatkan hatinya, Engkau kuatkan hatinya, dan Engkau kuatkan keimanannya, dan Engkau berikan juga kemudahan dalam langkah hidupnya.